Halo semua, perkenalkan nama saya Ana Agung Gedangga Putraibowa, NIM 2308561099 dari kelas C. Pada video ini saya akan membahas soal ketiga dari ujian akhir semester algoritma dan pemrograman. Mana soal nomor 3 ini soal meminta untuk menjelaskan program yang saya buat, yaitu program bubble sort. Oke, langsung ke program yang saya buat. Di sini terdapat ini merupakan program dalam bahasa Java. Pada baris pertama ini merupakan library Java Util dengan simbol bintang, itu artinya memasukkan semua kelas yang ada dalam program Java. Selanjutnya pada baris ketiga ini merupakan public class atau nama dari program yang saya buat, yaitu bubble sort. Pada baris keempat ini merupakan kelas di mana dapat menghasilkan suatu angka random. Pada baris kelima ini merupakan kelas agar user dapat menginputkan suatu data atau suatu nilai. Pada baris ke-7 ini merupakan fungsi utama dari program yang saya buat. Pada baris ke-8 ini saya mendeklarasikan 4 buah variabel tipe data integer, yang dimana terdapat variabel n, i, a, dan b. Kemudian pada baris 10 program ini akan ngeprint suatu kalimat, yaitu jumlah n, yang nantinya akan muncul di output agar user bisa menginputkan nilai yang diinginkan. Pada baris ke-11 ini merupakan variabel n, di mana variabel n ini digunakan sebagai tempat untuk menampung data atau nilai yang diinputkan oleh user. Pada baris ke-12 ini saya mendeklarasikan integer array dengan nama unsur sepanjang n. Kemudian pada baris ke-14 ini merupakan suatu print output di mana integer toString n ditambah angka acak, artinya mengkonversi nilai n yang bertipe data integer menjadi tipe data string, kemudian digabungkan dengan kalimat angka acak. Kemudian selanjutnya pada baris ke-15 ini merupakan for loop di mana for i mulai dari 0 sampai n. Pada baris ke-16 ini merupakan pernyataan di mana ini merupakan memunculkan angka random dari 0 sampai 99. Kemudian pada baris ke-17 ini yaitu mencetak integer toString unsur ke i ditambah spasi. Nah, tadi sudah saya jelaskan integer toString itu seperti mengubah tipe data unsur i ini dari integer menjadi string. Kemudian pada baris ke-19 ini merupakan saya memprint suatu petik-petik, ini artinya membuat baris baru. Artinya saya membuat baris baru. Selanjutnya pada baris ke-22 saya mencetak suatu kalimat, yaitu tahapan bubble sort. Nah, setelah ini itu terdapat tahapan dari pengurutan menggunakan bubble sort. Nah, selanjutnya akan dilakukan for loop, yaitu i sama dengan 0 sampai n. Kemudian pada baris ke-22 ini merupakan for loop juga, di mana a dimulai dari angka 0 sampai n-2. Selanjutnya pada baris ke-23 ini terdapat terdapat pengecekan apakah unsur pada indeks ke A lebih besar daripada unsur pada indeks ke A ditambah 1. Jika ya akan dilakukan pertukaran di antara unsur A dengan unsur A tambah 1. Nah, pertukaran ini dilakukan dengan menggunakan variabel sementara, yaitu variabel B. Nilai dari unsur A disimpan ke dalam variabel B. Kemudian nilai dari unsur A ditambah 1 disalin ke dalam unsur A. Kemudian nilai dari B yang awalnya adalah unsur A disalin ke unsur A ditambah 1. Kemudian terdapat for loop di mana A sama dengan 0 sampai n-1. Kemudian setelahnya akan dilakukan print suatu integer toString, yaitu unsur A ditambah spasi. Nah, unsur A ini diubah menjadi string yang awalnya adalah tipe data integer. Nah, pada baris ke-30 ini elemen array yang pada indeks A dicetak melalui output.
Kemudian pada baris ke-32 saya memprint suatu output, yaitu membuat baris baru. Nah, pada baris ke-34 ini saya mencetak suatu kalimat, yaitu hasil dari bubble sort. Kemudian di bawahnya yaitu terdapat for loop di mana i mulai dari 0 sampai n-1. Kemudian baris ke-36 ini untuk menghasilkan output yang sudah terurut. Oke, langsung saya jalankan saja. Nah, maka akan muncul suatu kalimat yaitu jumlah n. Mungkin saya sedikit akan ubah supaya saya bisa menginputkan n-nya di samping sini. Itu udah benar. Jumlah n yang saya ingin inputkan yaitu adalah 8. Kemudian akan muncul 8 angka secara acak, yaitu ada 16, 13, 49, 20, 19, 6, 80, dan 42. Nah, ini hasil output dari baris ke-14. Dan untuk angka-angka acak ini merupakan output yang dihasilkan oleh baris ke-17. Terdapat output tahapan bubble sort. Bubble sort sendiri melakukan perbandingan antara dua buah elemen terdekatnya, dan ketika elemen tersebut tidak berurutan, maka akan dipindahkan menjadi berurutan. Seperti di sini, 16 dengan 33 itu sudah berurutan, maka tidak dipindah. Dan 33 dengan 20 itu lebih kecil 20, maka 20 pindah ke depan. Jadinya 16, 20. Kemudian 33 karena di sini dipindah, 33 di sini dengan 19 lebih kecil, maka jadinya 19 maju ke depan, jadi sini jadinya 33. Kemudian terdapat 33 dengan 6 lebih kecil daripada 33, maka 6 akan maju menjadi di sini, dan 33 akan mundur. Kemudian selanjutnya 33 di sini tadi karena 6 sudah maju jadi 33 di sini. 33 dengan 49 sudah berurutan, maka tidak perlu lagi maka bubble sort tidak akan memindahkannya. Kemudian 49 dengan 42. Lalu 42 lebih kecil, maka 42 akan pindah ke depan. Jadi 42 dan 49. Karena di sini sudah jadi 49 dengan 80 itu sudah berurutan. Jadi berurutannya akan menjadi seperti ini. Kemudian akan lagi dilanjutkan proses sortirnya itu sebanyak 8 kali. Hingga akan menghasilkan output bubble sort yaitu 6, 16, 19, 20, 33, 42, 49, dan 40. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dari program ini. Ini merupakan flowchart yang telah saya buat. Dimulai dari yang pertama, yaitu ini adalah fungsi main, mana saya mendeklarasikan data integer yaitu variabel n, i, a, dan b. Kemudian di bawahnya akan lanjut output yaitu menghasilkan jumlah n. Nah, outputnya ini menghasilkan jumlah n pada output. Selanjutnya input n, kemudian integer, saya mendeklarasikan integer array dengan nama unsur yaitu dengan panjang n. Kemudian di bawahnya akan muncul output yaitu n disambung dengan kalimat angka acak sama dengan sekian, yang nantinya bisa diinput oleh user pada output. Kemudian pada di sini terdapat for loop di mana i sama dengan 0 sampai n-1. Kemudian dilanjutkan dengan unsur ke i itu sama dengan random 100, artinya angka random itu mulai dari 0 sampai dengan 99. Kemudian akan menghasilkan output pada selanjutnya. Kemudian di sini merupakan output yang menghasilkan suatu barisan baru. Selanjutnya ini merupakan output dari kalimat tahapan bubble sort. Nah, di bawahnya terdapat for loop di mana
I dimulai dari 0 sampai N-1. Kemudian dilanjutkan dengan A sama dengan 0 sampai N-2. Dilanjutkan kembali, yaitu ini merupakan proses pengecekan dan penukaran. Jika unsur A lebih besar daripada unsur A ditambah 1, jika benar dilanjutkan proses B sama dengan unsur A sama dengan unsur A ditambah A tambah 1, unsur A tambah 1 sama dengan B. Kemudian jika sudah, lanjut ke proses pengulangan di bawahnya, yaitu A sama dengan 0 sampai dengan N-1. Nah, proses loop ini dilanjutkan dengan output, yaitu unsur A. Kemudian menghasilkan output barisan baru. Selanjutnya akan menghasilkan atau mencetak suatu kalimat hasil bubble sort. Nah, di bawahnya akan dilanjutkan proses for loop, mana I dimulai dari 0 sampai N-1. Kemudian menghasilkan output unsur I petik 2 spasi. Petik 2 kosong di sini maksudnya adalah spasi. Kemudian program ini selesai. Kita langsung coba saja program ini. Jika kita masukkan 10. Nah, ini sama outputnya dengan program ini tadi. Sekian dari penjelasan program ini. Saya ucapkan terima kasih. Maaf apabila banyak salah kata.